Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Erlinda Sari dari 12 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai komunitas. Komunitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu community, yang artinya sebagai masyarakat setempat yang memiliki cakupan wilayah yang sama. Dalam komunitas terjadi hubungan pribadi yang sangat erat antar anggotanya karena terdapat kesamaan kepentingan atau nilai yang dianut. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunitas merupakan salah satu bentuk kelompok sosial yang sengaja dibentuk karena memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya ada definisi komunitas menurut para ahli. Di sini yang saya ketahui hanya ada dua, yaitu Ferdinand Tonis dan Sorjono Sukanto. Yang pertama menurut Ferdinand Tonis. Menurut Ferdinand Tonis, komunitas merupakan konsep dari Gemeinschaft atau paguyuban. Mereka yang tergabung dalam Gemeinschaft didasari oleh gagasan kesatuan. Walaupun mereka terpisah, perasaan persatuan mereka tetap dipertahankan. Suatu kelompok dikatakan komunitas jika terikat kekerabatan, kesamaan tempat, dan kesamaan ideologi. Yang kedua, menurut Sorjono Sukanto. Menurut beliau, komunitas merupakan sekelompok manusia yang menunjuk pada warga suatu daerah seperti desa, kota, atau suku, bangsa. Kriteria komunitas menurut Sorjono Sukanto: yang pertama jumlah penduduk, yang kedua luas kekayaan atau kepadatan penduduk, yang ketiga fungsi khusus komunitas bagi masyarakat, yang keempat organisasi masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ciri-ciri komunitas. Yang pertama, kesatuan hidup yang tetap dan teratur. Hubungan antar anggotanya akrab, saling mengenal, kekeluargaan, dan saling menolong. Yang kedua, bersifat teritorial. Unsur utama yang khas dan menunjukkan suatu kelompok sosial sebagai komunitas sosial adalah daerah yang sama tempat kelompok tersebut berada. Oleh karena itu, masyarakat sering disebut masyarakat setempat. Contohnya, tempat tinggal di RT RW desa. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam komunitas tidak mengandung arti daerah yang luas seperti kabupaten atau provinsi. Yang ketiga, unsur-unsur komunitas. Yang pertama, seperasaan. Seperasaan artinya muncul bila orang-orang mempunyai kepentingan yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidup atau memiliki perasaan solidaritas dengan orang lain. Yang kedua, sepenanggungan. Artinya setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dengan keadaan masyarakatnya sendiri, memungkinkan peranannya dalam kelompok. Ketiga, saling memerlukan. Individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya bergantung pada komunitasnya dan dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis, misal makanan, perumahan, perlindungan pada kelompoknya. Yang keempat adalah kekuatan pengikat komunitas. Kekuatan mengikat suatu komunitas adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosial yang biasanya didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, dan sosial ekonomi. Karena diikat batas lokasi atau wilayah, setiap komunitas memiliki cara lain dalam menyikapi keterbatasan yang dihadapinya. Kelima yaitu jenis-jenis komunitas. Yang pertama, komunitas adat. Komunitas adat artinya tingkat kesetiaan mereka terhadap kelompok dan adat istiadat sangat kuat sehingga menjadikan mereka komunitas masyarakat adat. Contohnya suku Baduy, suku Dayak. Kedua, komunitas lokal. Komunitas lokal biasanya mereka tidak menyatakan diri sebagai komunitas, melainkan masyarakat luar yang menyempatkan predikat tersebut. Contohnya seperti bekerja di sekitar pabrik, kantor, atau kota tertentu. Tiga, komunitas berdasarkan kesamaan minat dan bakat. Biasanya disebut dengan komunitas modern karena perkembangan teknologi yang pesat dalam masyarakat modern mendorong komunitas lebih mudah berinteraksi. Contohnya seperti komunitas pecinta sepeda, pecinta hewan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.